Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam Syiar Ramadan yang akan terus memberikan inspirasi dan juga pembahasan menarik seputar seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya hari ini tema kita adalah doa di tengah budaya serba instan. Untuk itu kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang akan menemani kita di beberapa menit ke depan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Ya alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, puasa masih terus lancar juga ya Pak ya. Baik, nah Pak, ini tema kita adalah doa di tengah budaya yang serba instan. Kalau sekarang kita lihat bahwa pesan makan instan, berkirim pesan instan, semuanya serba instan begitu ya. Apakah doa kita juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga ingin dikabulkannya secara instan? Ya. Seperti apa Pak Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ya, di ayat puasa ya, kita akan menemukan di segmen yang terakhir ya, di rangkaian ayat puasa itu, ketika Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ya, akan tetapi di era sekarang, tentunya di era yang serba instan, ya cepat-cepat menginginkan untuk dikabulkan. Ya, padahal kalau kita melihat ya pada zaman Nabi dan Rasul itu ada yang dikabulkan doanya nanti setelah 40 tahun. Ya, kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini dulu tinggalnya di surga. Tapi melakukan satu kesalahan, dan itu memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan di muka bumi ini sebagai khalifah, maka dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, berapa tahun baru dikabulkan oleh Allah? Dalam riwayat dikatakan 40 tahun. Setelah dia berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ya sunnah-sunnah para nabi dan rasul terdahulu itu memiliki waktu yang cukup lama. Nah, ini yang menjadi fenomena kita sekarang ini, khususnya ya di era zaman sekarang ini, adalah bahwa ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Pada sebenarnya prinsipnya doa itu adalah ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, makanya ketika kita sholat jenazah, itu tidak ada ruku dan sujudnya. Kenapa kira-kira sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya? Sementara ketika kita sholat 5 waktu itu ada ruku dan sujudnya. Ada ulama mengatakan bahwa sholat jenazah itu bukan hanya bentuk penghambaan kita kepada Allah, akan tetapi sholat jenazah itu merupakan doa. Nah, jika demikian, bahwa doa ini adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu bagian daripada ibadah kita. Makanya dalam sebuah riwayat di akhirat, banyak orang ketika dalam kehidupan dunia
ya hanya fokus melakukan ibadah wajib. Akan tetapi di akhirat dia kaget. Kenapa dia kaget? Dia lihat catatan amalnya begitu banyak amalan yang menurutnya tidak dilakukan, tapi ternyata timbangan amalnya itu berat. Maka Allah mengatakan, itulah doa-doa yang engkau panjatkan di dunia, yang engkau merasa tidak dikabulkan karena engkau tidak melihat, akan tetapi karena engkau sering berdoa, maka itu menjadi ladang kebaikan di akhirat. Nah, apa yang menjadi fenomena kita saat sekarang ini yang serba instan? Yang pertama, ketika berdoa menginginkan hasil yang cepat. Yang kedua, ya terkadang tidak fokus. Artinya tidak fokus, ini terburu-buru ketika dia berdoa. Padahal ketika kita ingin meminta sesuatu kepada pejabat, ya kepada orang tua, ya itu beda ya cara memberikan itu ketika kita minta dengan buru-buru dibandingkan ketika kita minta dengan penuh kekhusyuan. Ya makanya sebelum berdoa tidak langsung assalamualaikum langsung Rabbana, tidak langsung. Itu ada zikirnya terlebih dahulu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ketika kita sudah menyanjung Allah, memuji Allah, baru kita minta doa. Sama dengan ketika kita mengajukan proposal kepada pejabat, ketika langsung diberikan, saya yakin bahwa proposal langsung ditolak. Tapi kalau dimulai dengan tutur kata yang baik, ada puji-pujian, ada prolog, kemudian kita menyodorkan, maka insya Allah cepat untuk dieksekusi. Nah, maka ya di zaman sekarang yang instan ini, maka juga mempengaruhi bagaimana generasi muda ketika berdoanya saja buru-buru. Ya padahal dianjurkan itu ketika kita berdoa, karena itu merupakan ibadah, jangan beribadah dalam keadaan terburu-buru. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya krisis identitas. Yang mana kita lupa tujuan kita ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah. Nah, terkadang kita lupa identitas, ya krisis identitas, kita lupa apa tujuan daripada hidup kita. Di dunia ini semakin kita kejar dunia, maka dunia akan tertinggal. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kita kejar, dunia akan ikut. Akan tetapi karena kita terkadang krisis identitas, kita lupa akan tujuan daripada hidup kita. Kita minta doa hanya urusan dunia, tapi jarang kita meminta doa untuk urusan akhirat. Pernahkah kita meminta doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku manusia yang istiqomah dalam ibadah. Rata-rata kalau kita berdoa, yang kita minta adalah urusan dunia. Tapi lupa bahwa tujuan daripada jati diri kita adalah orientasinya untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Listeners yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kira-kira penawar mentalitas sehingga betul-betul doa kita bisa maksimal? Yang pertama adalah perlu kesabaran. Ya, berdoa itu perlu dengan kesabaran. Karena Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, karena banyak kalau ingin mengabulkan keinginan kita, pasti banyak keinginan kita yang mungkin memberikan mudarat bagi kita. Tapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, maka semua doa kita yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita minta, justru yang kita minta itu melalaikan kita mengingat kepada Allah. Nah, maka Allah Maha tahu kapan saya berikan ini apa yang dia inginkan, bisa jauh kepada aku. Ini ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ya, ada ahli ibadah, tapi setiap selesai dia sholat, ya langsung dia kembali. Ya belum dia berdoa langsung dia kembali. Setiap dia selesai sholat langsung dia kembali tanpa dia berdoa. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa setiap selesai sholat langsung lompat dan kembali? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hanya memiliki satu pakaian.
Pakaian yang saya pakai untuk sholat, itu harus saya segera pulang ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk dipakai istri saya juga untuk sholat. Ya saking miskinnya. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau minta? Ya Rasulullah, saya minta kaya. Wah, kalau saya kaya Rasulullah, ya saya pasti akan berdiam diri di masjid. Lama berdoa di masjid. Nah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ya engkau tidak bisa mendapatkan kekayaan. Kapan engkau mendapatkan kekayaan, maka pasti engkau lupa kepada Allah. Tidak ya Rasulullah, doakan aku. Dia paksa Rasulullah untuk berdoa, akhirnya didoakan. Ketika didoakan menjadi orang kaya, apa yang terjadi? Diberikanlah oleh Allah berupa sepasang kambing. Dia ternakkan. Berkembang biak. Menjadi banyak. Ketika sudah mulai banyak, maka rakaat demi rakaat dia tinggalkan hari demi hari. Dulunya 5 waktu sempurna, sekarang tinggal 4 waktu. 3 waktu, 2 waktu, tinggal 1 waktu, dan akhirnya dia tidak didapatkan lagi berjamaah. Kenapa? Dia sibuk dengan mengurus kambingnya. Itu ilustrasi kehidupan dunia. Dia sibuk dengan urusan dunia. Dan apa yang terjadi? Mungkin banyak orang yang seperti ini diuji oleh Allah. Banyak orang yang dulunya tidak ada hartanya. Dan dia berdoa kepada Allah, tapi ketika diberikan kekayaan harta, dia lupa kepada Allah. Kenapa? Dia lupa bahwa sebenarnya harta itu hanya titipan kepadanya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah menghabiskan harta yang dititipkan kepadanya, dan baru dia insaf, ternyata harta itu melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena boleh jadi bahwa harus penuh dengan kesabaran. Ketika kita berdoa kepada Allah, yakinkan bahwa doa ini sebagai ibadah. Umat-umat terdahulu 40 tahun baru dikabulkan. Bagaimana dengan kita yang baru 1-2 hari berdoa, kita menginginkan. Makanya mungkin orang-orang yang mendapatkan kekayaan saat ini, boleh jadi itu karena doa-doa orang tuanya dulu. Yang bangun sepertiga malam untuk meminta kepada Allah, akan tetapi orang tua berdoa dengan penuh kesabaran dan hasilnya dinikmati oleh generasi selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyatuan dengan Allah. Jadi kita juga berdoa ini bagaimana kita menyatu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya ya kita bermunajat. Ya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, seakan-akan tidak ada pemisah antara kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ya self reminder. Ya bagaimana bahwa memang sudah dibawa alam sadar kita, itu kita butuh dengan doa. Buktinya apa? Nah, coba kalau ada orang yang naik pesawat, tiba-tiba terjadi turbulence. Kira-kira ucapan apa yang pertama keluar? Kalau ucapan yang keluar itu adalah Allah, 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 astagfirullah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Kalau itu yang keluar, berarti itu sudah terself di alam bawah sadar bahwa betul-betul ini ya doa ini sudah bagian dari dirinya. Nah, kemudian tentunya dalam kehidupan ya kita juga harus senantiasa ya bagaimana cara berdoa yang baik. Yang pertama, ya ketika kita berdoa, yaitu usahakan doa yang singkat-singkat saja. Fokus. Kadang kita berdoa tapi tidak memahami. Coba ada dinamakan dengan doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Kalau kita berdoa ini, alam semesta sudah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku bahagia dunia. Tapi ketika diminta, kira-kira bahagia dunia yang diminta itu seperti apa? Karena kita pusing. Kira-kira apa yang saya minta? Maka usahakan kita fokus ketika kita berdoa. Nah, kemudian jadikan sebagai doa ini merupakan amalan rutinitas. Jangan kita berdoa ketika kita dalam masalah. Banyak orang itu nanti dia mengetuk pintu Allah ketika ada masalahnya. Tapi ketika tidak ada masalahnya, dia luput kepada Allah. Ya, dalam kehidupan, kalau kita rutin untuk silaturahim, ketika kita butuh, insya Allah cepat akan dibantu. Tapi ketika ya nanti kita butuh baru datang, saya yakin bahwa itu akan lama baru dikabulkan. Sama dengan Allah.
Jadi kita menjadikan doa ini sebagai amalan rutin. Ya, amalan rutinitas, sehingga ketika kita butuh, maka insya Allah Allah segera mengabulkan. Kemudian yang terakhir adalah ya, jadikan sebagai ya, doa ini sebagai bentuk syukur kita. Ya, doa ini sebagai bentuk syukur kita dalam kehidupan. Coba kita lihat, ya mungkin ada nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa disadari. Tapi itu kita tidak bersyukur. Syukur itu bagian daripada doa. Seperti apa? Mungkin hari ini Tribuners, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Akan tetapi kadang kita lupa. Kenapa? Karena yang kita anggap sebagai rezeki itu adalah materi. Ya, mungkin kita diberikan nafas, bisa kita bernafas. Akan tetapi kita menganggap bahwa ya itu merupakan bukan merupakan rezeki dari Allah. Maka dengan konsep bersyukur, maka itu juga bagian dari doa. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu doa. Ya, bukan berarti bahwa harus doa dengan mengangkat tangan, meneteskan air mata itu baru dianggap sebagai doa. Bukan berarti bahwa nanti setelah selesai sholat kita mengangkat tangan itu doa. Mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, itu juga bagian dari doa yang kita panjatkan. Ya, saya kira itu beberapa tips dan juga amalan, sehingga doa itu yang kita panjatkan meskipun di zaman sekarang ini secara serba instan, akan tetapi dengan memahami konsep ini kita pahami bersama bahwa ada tips dan cara bagaimana kita berdoa kepada Allah sebagai kewajiban kita, karena itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan sesungguhnya mukhul ibadah ad-doa, dan otaknya ibadah itu adalah doa. Iya, baik. Jadi kita berdoa itu bukan pada saat masa sulit saja ya Pak Ustadz ya. Berharap sesuatu ataupun juga mungkin ingin semuanya cepat dikabulkan, mau cepat punya mobil, punya rumah, punya hal-hal duniawi. Tetapi berdoa itu kita mengucapkan alhamdulillah dan juga bismillah, apapun itu yang kita niatkan dengan tulus dan ikhlas itu adalah berdoa dengan tidak menitik beratkan pada hasilnya ya Pak Ustadz ya, apalagi pengen semuanya serba instan. Ini doa kita ini juga tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesiapan kita menerima kondisi yang kita harapkan ataupun juga kita doakan. Semoga kita semua dapat terus banyak belajar dan juga terus bertawakal begitu ya Tribuners, dan semoga puasa kali ini menjadi momen kita berdoa dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan juga menjadi momentum bukan hanya sekadar istilahnya rutinitas begitu ya Pak Ustadz ya, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk lebih berserah diri. Dan semoga teman-teman semua Tribuners bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah menuntun kita bersama untuk tetap berada di jalan Allah, dan semoga Tribuners juga tetap senantiasa beribadah dengan baik. Dan saya Ilu Devisania mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja. Dan tetap saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.